Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Karena Bogor sekarang sudah masuk zona merah. Jadi jika kalian ingin keluar menggunakan masker ataupun menggunakan hand sanitizer untuk mencegah terjadinya eh, penularan virus corona. Nah, perkenalkan kembali di sini nama Ibu Ulfiana. Kita pernah bertemu sebelumnya di kelas. eh, di sini Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita mulai saja ya langsung. Di sini bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab tentang teks deskripsi. Tolong simak dan catat di buku kalian masing-masing. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang berupa gagasan atau pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata dengan jelas dan terperinci. Nah, teks deskripsi juga dilukiskan atau digambarkan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada di dalam teks cerita deskripsi tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Nah, pada umumnya teks deskripsi itu dijelaskan menggunakan berupa ilustrasi seperti rasa, warna, atau keadaan dan kesan-kesan tertentu sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Jadi teks deskripsi itu uh, seperti itu ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Nah, di teks deskripsi itu ada apa aja? Yang pertama ada ciri-ciri teks deskripsi. Uh, Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 4 ya. Yang pertama, paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Tentunya apapun yang kita akan bahas tentunya akan ada objeknya. Nah, objeknya itu apa? Misalkan di sini kawan-kawan atau ibu akan mendeskripsikan tentang objeknya tentang mobil. Nah, di situ dideskripsikan keadaannya bagaimana, warnanya seperti apa, dan sebagainya. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Seperti yang tadi Ibu paparkan bahwa deskripsi itu menyangkut tentang keadaan, rasa ataupun warna. Misalkan lagi ya, Ibu akan mendeskripsikan tentang permen. Nah, di situ rasanya apa? Rasanya manis. Warnanya apa? Warnanya merah. Nah, gitu. Selanjutnya, yang ketiga, pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Sebetulnya banyak ya teks deskripsi yang mudah yang kita jabarkan seperti itu atau yang kita rincikan. Jadi si pembaca itu harus seolah-olah merasakan apa yang ada, objek apa yang ada di teks deskripsi tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus dengan rinci merincikannya. Dan yang terakhir ada teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Nah, seperti ukuran atau bentuk atau warna yang tadi Ibu sudah jelaskan, atau ciri-ciri psikisnya atau keadaan pada suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Nah, di sini Ibu akan mengambil contoh lagi kan tadi sudah mobil, lalu permen. Di sini Ibu akan mendeskripsikan benda hidup ya, seperti kucing. Nah, kucing itu memiliki nama Michelle misalkan. Terus warnanya oranye. Terus bentuknya seperti biasa kucing. Memiliki ekor panjang. Terus ciri-ciri psikisnya misalkan si kucing oranye itu memiliki belang-belang yang
belang-belang yang yang jarang-jarang misalkan seperti itu. Nah, itu dijelaskan serinci mungkin agar si pembaca nantinya mengetahui atau seolah-olah ada di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, oke, selanjutnya tadi setelah ada pengertian, lalu ciri-ciri, selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu ada tiga bagian ya. Yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Nah, yang pertama kita bahas dulu, yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi itu apa, Bu? Nah, identifikasi itu berisi tentang nama objek yang akan dideskripsikan, atau lokasi, atau sejarah lahirnya, atau makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Nah, di situ kalian pasti sudah mengira-ngira, pasti sudah sedikit paham tentang identifikasi atau gambaran umumnya. Nah, di sini misalkan Ibu akan membahas tentang biografi ayah Ibu. Nah, di situ pasti ada namanya dan ada lokasi dia tinggal. Itu kan dideskripsikan secara rinci. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu apa? Deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, berdasarkan tanggapan subjektif penulis itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang si penulis lihat gitu. Nah, perincian ini dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagian seperti komposisi warna, seperti apa objek apa yang dilihat menurut kesan si penulisnya. Nah, selanjutnya ada penutup. Nah, tentunya kalian sudah tahu semua ya, penutup itu kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting gitu di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kaidah kebahasaannya ada 7 ya. Yang pertama itu menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Seperti contohnya rumah sakit, rumah, mobil, atau permen, atau apapun itu. Itu kata benda ya, kata benda. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda juga. Contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, misalkan. Terus beliau seorang guru yang bertanggung jawab, misalkan. Itu frasa kata bendanya ialah seorang kepala lab itu. Nah, yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa itu rajin, atau 3 kaos kaki itu warnanya putih, atau bunga mawar itu warnanya merah. Nah, itu kata sifatnya. Dan yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi secara subjek. Seperti contohnya, siswi itu mengenakan seragam coklat. Nah, itu transitif ya. Yang selanjutnya, mengandung kata kerja atau kata kerja perasaan atau pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai suatu subjek. Seperti, saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah. Nah, itu kan mengandung kata kerja perasaan atau pendapat masing-masing. Yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Contohnya seperti dengan cepat atau lambat, atau di coffee shop, atau di sana, di rumah sakit, atau dan yang lainnya. Pokoknya tentang suatu kata keterangan. Dan yang terakhir, teks deskripsi itu mengandung bahasa kiasan berupa sebuah perumpamaan atau metafora. Contohnya seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Nah, itu kan kata yang tidak sebenarnya ya. Jadi teks deskripsi ini mengandung kata kiasan atau kata yang tidak sebenarnya atau perumpamaan tersebut.
Silahkan pause gambar ini dan tulis di bukumu contoh teks deskripsi tentang objek yang hidup. Berikut adalah contoh teks deskripsi. Paragraf pertama itu identifikasi, kedua adalah deskripsi bagian, dan ketiga adalah penutup. Nah, kita sudah memasuki waktu akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian dapat mengerti, atau yang belum mengerti bisa ditanyakan kembali. Materi-materi yang tadi Ibu sampaikan tolong disimak dan dicatat di bukunya masing-masing. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa tatap muka, dan mudah-mudahan di minggu depan tulisan kalian atau catatan kalian bisa Ibu periksa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.